warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim penggerak PKK Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, akan melakukan simulasi PAR, pola asuh anak dan remaja di Saung Paniisan. Paniisan singkatan dari Panunggangan Barat, inovatif, integritas, sejahtera, dan andal. Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar? Ya Bu, saya akan mengajak ibu untuk mengikuti permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Kalau bisa, ayo kita di saung aja yuk. Sekarang Bu. Iya. Ya sekarang yuk. Ayo ngomong. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Hore, hore, hore. PKK Pandan. Hore, hore, hore. Kami pasti bisa. Simulasi pola asuh anak dan remaja. Membina keluarga sehat sejahtera. Tekdung, 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 la 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 la. Tekdung, 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 la 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 la. PKK Pandan. Bisa, 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 yes. Ibu-ibu, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas PKK. Siapa yang mau jadi DJ? Saya Bu. Silakan Ibu. Oke, siap Bu. Teruskan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK Tua. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkan Pancasila untuk
rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di Saung Paniisan, Kelurahan Panungan Barat, Kecamatan Cibodas. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan para pemain simulasi pola asuh anak dan remaja. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Julia sebagai fasilitator. Sebelah kanan saya yaitu Ibu. Assalamualaikum, nama saya Iin sebagai notulen. Sebelah kiri saya, Assalamualaikum, nama saya Ibu Ufi sebagai narasumber. Selanjutnya pemain pertama. Assalamualaikum, nama saya Ibu Titin Fatima. Saya pemain pertama. Selanjutnya, Assalamualaikum, hai. Nama saya Bu Aros, pemain kedua. selanjutnya, Assalamualaikum, saya pemain ketiga. Nama saya Ibu Yati. Oke. selanjutnya, Halo, Assalamualaikum. Nama saya Febri. Saya pemain nomor 4. Hai. selain ada pemain, ada penonton yang menyaksikan simulasi pola asuh anak dan remaja. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai simulasi pola asuh anak dan remaja, saya akan memperkenalkan alat peraga yaitu beberan. Alat yang pertama adalah beberan. Beberan adalah alat yang bergambar yang digunakan untuk permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Ada yang tahu beberan itu apa? Beberan itu apa sih, Bu? Beberan itu alat yang bergambar yang digunakan untuk permainan pola asuh anak dan remaja. Oh, seperti itu ya, Bu. Seperti ini ya ibu-ibu, alat beberan. Kita gelar dulu ya beberannya. Setelah beberan sudah terpasang, saya akan membagikan papan nama. Yang pertama yaitu fasilitator, saya sendiri. Dan yang kedua, notulen pada Ibu Iin. Dan yang ketiga, narasumber. Dan selanjutnya pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, dan pemain keempat. Dan untuk penonton juga ada loh. Tolong diambil ya, perwakilan penonton ada 2 orang. Tolong diambil, silakan. Alat yang kedua yaitu materi yang berisi tentang pola asuh anak dan remaja. Yang ketiga, kartu pesan.
pesan-pesan yang mengenai pola asuh anak dan remaja. Selanjutnya, alat yang keempat, sanksi. Sanksi di mana pemain jatuh di kotak sanksi, dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya itu boleh sendiri atau bersama-sama. Alat yang kelima yaitu alat yang berbentuk kancing sebagai alat penentu langkah. Yang keenam yaitu nomor materi. Dan alat yang ketujuh yaitu buku panduan. Ini adalah buku yang digunakan narasumber nanti dalam menjelaskan pola asuh anak dan remaja. Dan yang terakhir yaitu notulen, buku yang digunakan oleh penulis untuk menyimpulkan semua kegiatan simulasi pola asuh anak dan remaja. Bagaimana ibu-ibu, sudah jelas yang saya tadi sampaikan mengenai beberan? Sudah jelas, Ibu. Kita mulai aja permainan pola asuh anak dan remaja. Ini kancingnya saya taruh di sini ya, ibu-ibu silakan mengambilnya. Oke. Itu ya, warna merah. Baiklah, sebelum dimulai permainan simulasi pola asuh anak dan remaja, saya akan mengkocok nomor dulu. Silakan. Aku dapat nomor 9. Silakan untuk pemain satu kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan pemain pertama materinya dibaca. Bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita? Saya akan membacakan pemain pertama yaitu mendapatkan nomor 9. Yang materinya adalah bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak dan balita. Pada pemain pertama silakan untuk menjelaskannya. Menurut saya, sikap sebagai orang tua untuk mengajarkan anaknya, kita harus menjadi role model, seperti mencontohkan kata-kata yang baik, seperti mengajarkan salam, assalamualaikum, atau berterima kasih. Saya sih setuju dengan pemain pertama dan saya ingin menambahkannya. Menurut saya, sebagai orang tua wajib memahami dan memfasilitasi kebutuhan anak. Contohnya, dengan memberikan alat permainan. Saya setuju dengan pemain nomor 1 dan nomor 3, Bu. Tapi bagaimana caranya kalau orang tua yang kurang mampu memfasilitasi kebutuhan permainan untuk anaknya, Bu? Baik, terima kasih kepada pemain dan penonton yang telah membacakan materi dan untuk sanggahannya. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk menjelaskannya lebih detail. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita. Peran orang tua sangat diperlukan dalam pengasuhan, mulai dari membantu anak untuk bisa mengucapkan kata-kata dengan benar mulai dari balita. Tujuannya agar anak bisa lebih jelas dalam mengucapkan kata-kata dan juga bisa berbicara dengan sopan dan santun. Orang tua juga harus memahami kebutuhan anak, seperti mengajak bermain. Contohnya kita mengenalkan alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita, dan kalau perlu kita dengan alat bantu seperti macam-macam permainan. Tujuannya adalah untuk mengasah daya kreativitas dan motorik anak. Orang tua juga perlu memberi kesempatan pada anak untuk lepas bermain, berkreasi, belajar sendiri agar anak menjadi pribadi yang mandiri,
tetapi tentunya tetap harus pada pengawasan orang tua. Demikian, terima kasih. Saya akan kocok kembali untuk permainan kedua. Silakan nomor 2, diambil nomornya. Saya dapat nomor 4. Kita mulai. Ayo kita mulai. Kancingnya Iya, ya. dipegang. Kita ngitung bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Silakan untuk pemain kedua dibacakan sanksinya. Sanksi, apa ya sanksinya? Akan menyajikan lagu Kasih Ibu. Baiklah, karena pemain nomor 2 mendapatkan sanksi, dia akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kita menyanyikan bersama-sama. Oke. Kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa, hanya memberi kita harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Saya kocok kembali untuk permainan ketiga ya. Oke. Pada pemain ketiga silakan ambil nomor. Alhamdulillah saya dapat nomor 19. Silakan diambil kancingnya. Kita hitung sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata mendapatkan pesan. Silakan untuk dibaca pesannya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini. Terima kasih. Baiklah, pemain ketiga mendapatkan pesan. Jadi tidak ada unggahan ya, baik pemain maupun untuk penonton. Ibu-ibu, supaya kita tidak tegang, kita rileks dulu yuk. Oke. Kita yel lagi. Oke, Bu. Kita mulai. Hore, 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 beta kapan bar? Hore, 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 kami pasti bisa simulasi pola asuh anak remaja, membina keluarga sehat sejahtera. Tekdung, 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 la la la. Tekdung, 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 la 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 la. Akan kocok kembali ya. Silakan pemain keempat. Saya dapat nomor 37. Oke, terima kasih kepada pemain keempat mendapatkan nomor 37. Saya ambil materinya ya. Kita hitung dulu, Bu. Oh iya betul. Oke, ambil kancingnya, kita Oke, hitung Bu. bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, silakan dibacakan materinya. Oke, aku dapat materi nomor 37. Bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah? Saya akan membacakan materi untuk pemain keempat mendapatkan nomor 37 yang isi materinya. Bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah? Silakan kepada pemain. Menurut saya, tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan atau mengajak komunikasi dengan remaja tersebut. Bu, ada yang mau menambahkan? Silakan, Bu. Ini menambahkan, Bu. Menurut saya, jika hanya dilakukan dengan melakukan pendekatan atau mengajaknya berkomunikasi itu akan kurang optimal.
sebaiknya diberikan juga ketegasan dalam mendidiknya. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Silakan. Baik, saya akan jelaskan ya ibu-ibu, bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah ya Bu. Biasanya remaja itu cenderung pendiam Bu, tidak terbuka, jarang berkomunikasi, bahkan remaja itu biasanya komunikasinya terbatas hanya kepada teman-teman dekat, atau bisa juga dia lebih dekat sama anggota asisten rumah tangga ya Bu yang ada di rumahnya. Untuk itu peran orang tua sangat diperlukan dalam pendekatan kepada anak ya Bu. Dan remaja yang bermasalah itu sering merasa gelisah, cemas, takut, kurang yakin, kurang pede ya Bu ya, dan juga susah mengambil keputusan. Bahkan di masa pandemi ini kita lihat ya Bu, banyak sekali remaja yang menghabiskan waktunya lebih banyak dengan gadgetnya gitu. Jadi mereka tuh susah makan ya Bu ya. Terus bahkan remaja yang bermasalah ada kecenderungan untuk bunuh diri ibu-ibu. Makanya tanda-tanda itu semua bisa kita antisipasi dengan peran aktif orang tua sebagai orang terdekat pertama yang harus lebih peka dan lebih mengenal anak-anaknya, lebih aktif dalam pola asuh sedari kecil agar tercipta generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penjelasannya yang begitu luar biasa. Dan selanjutnya kepada Nakulen untuk merangkum kegiatan simulasi pola asuh anak dan remaja. Silakan kepada Ibu Lin. Baik ibu-ibu, saya akan membacakan kesimpulan simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari ini, Senin tanggal 15 Maret 2021, yang bertempat di Taman Paniisan Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Dengan fasilitator Ibu Juriah, narasumber Ibu Siti Lutfia, notulis saya sendiri, I.E. Nur Aini, pemain 1 Ibu Titin Fatimah, pemain 2 Ibu Aros, pemain 3 Ibu Yati Nurhayati, pemain 4 Ibu Febrianti. Kesimpulannya adalah sikap atau cara orang tua dalam mengasuh anak balita, yaitu peran orang tua sangat diperlukan dalam pengasuhan. Mulai dari membantu anak untuk bisa mengucapkan kata-kata yang benar, mulai dari balita, tujuannya agar anak bisa lebih jelas cara berbicaranya dengan sopan santun. Orang tua juga harus memahami kebutuhan anak, memberi perhatian khusus, seperti mengajak bermain, bisa dengan mengenal alam sekitar, lingkungan sekitar, atau dengan alat bantu seperti macam-macam permainan. Tujuannya untuk mengasah daya kreativitas dan motorik anak. Orang tua juga perlu memberi kesempatan pada anak untuk lepas bermain, berkreasi, belajar sendiri agar anak menjadi pribadi yang mandiri, tetapi tentunya harus tetap dalam pengawasan orang tua. Sedangkan tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah, remaja pendiam tidak berkomunikasi terbuka dengan orang tua atau terpendam, hanya terbatas dan terbuka dengan teman atau ART-nya saja. Untuk itu, peran orang tua sangat diperlukan dalam pendekatan kepada anak. Apalagi di masa pandemi, anak-anak dan remaja cenderung lebih dekat dengan gadgetnya dan bisa kecenderungan bunuh diri. Tanda-tanda itu semua bisa diantisipasi dengan adanya peran aktif orang tua sebagai orang terdekat pertama yang harus lebih peka dan lebih mengenal anaknya. Lebih aktif dalam pola asuh sedari kecil sampai remaja, agar anak menjadi generasi emas yang akan datang. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nakulen yang telah memberikan kesimpulannya yang luar biasa.
berakhir sudah acara simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari ini. Semoga yang telah kita pelajari bersama-sama mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan di masa pandemi ini, saya memberitahukan kepada pemain maupun penonton, yaitu jangan lupa 4M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan di air yang mengalir, ketiga menjaga jarak, dan yang terakhir atau yang keempat menghindari kerumunan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai fasilitator. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.